Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dalam masa COVID-19. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian tentang makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, hubungan ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, dan yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah penjelasannya? Perhatikanlah dan dengarkanlah penjelasan Pak Guru berikut ini. Simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Contoh, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu melakukan simbiosis mutualisme dengan berbagai bunga. Kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar mereka. Ketika para kupu-kupu pergi, mereka membawa serbuk sari dan menjatuhkannya ke bunga lain. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme di mana satu pihak cenderung mendapat keuntungan, tetapi pihak lain tidak memiliki dampak baik kerugian ataupun keuntungan. Contohnya seperti ikan remora dan ikan hiu. Di lautan, ikan remora menempel pada ikan hiu atau makhluk laut lain yang berukuran besar seperti paus atau penyu. Ikan remora mendapatkan keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, paus, ataupun penyu yang ditumpanginya. Keberadaan ikan remora ini tidak mengganggu maupun tidak menguntungkan bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Contoh lain yaitu hubungan antara tumbuhan anggrek dengan inangnya. Tumbuhan anggrek mendapat tumpangan dengan hidup di pohon yang menjadi inangnya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk fotosintesis lainnya. Sedangkan pohon inang tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Tumbuhan yang biasa dijadikan inang tumbuhan anggrek misalnya seperti pohon mangga. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan organisme yang hidup bersama-sama, tetapi hanya menguntungkan salah satu pihak. Secara sederhana, simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang lainnya justru mendapat kerugian dari hubungan tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Namun, manusia tidak mendapatkan keuntungan dari nyamuk.
Gigitan nyamuk bikin gatal dan bisa menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia. Contoh lainnya adalah benalu dan inangnya. Benalu adalah tanaman yang hidup menempel pada tanaman lain. Tanaman yang ditempeli benalu disebut tanaman inang. Ketika benalu tumbuh, benalu akan mengambil seluruh makanan dari tanaman inang, sehingga tanaman inang kekurangan makanan dan pada akhirnya akan mati. Karena itulah benalu dianggap sebagai parasit. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.